Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai nasional dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perkenalkan, saya Ikin, Ketua Pengadilan Agama Batang, didampingi Ketua Tim dan Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas, perwakilan anggota tim dan agen perubahan Pengadilan Agama Batang. Sebelum menyampaikan presentasi, izinkan kami menyampaikan yel-yel. Mahkamah Agung unggul, Badilag excellent, PTA Semarang super, PA Batang mantap, maju, agamis, nyaman, transparan, akuntabel, profesional. Pengadilan Agama Batang adalah salah satu satuan kerja pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan posisi geografis di pantai utara Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kota Pekalongan di sebelah barat, Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo di sebelah selatan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Batang pada sensus tahun 2023 sejumlah 828.883 jiwa. Perkara yang ditangani pada tahun 2023 sejumlah 2.435 perkara dan hingga bulan September 2024 berjumlah 1.586 perkara. Aparatur Pengadilan Agama Batang berjumlah 41 orang, terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 4 orang hakim, 16 orang tenaga kepanitraan, dan 7 orang tenaga kesekretariatan serta 12 PPNPN. Adanya kebutuhan layanan cepat, murah, dan mudah menuntut terjadinya perubahan dalam peningkatan kualitas layanan, tata kelola administrasi, serta kapabilitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Batang. Maka pada tanggal 27 Maret 2019, pimpinan Agama Batang dengan disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batang melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan bermodalkan predikat ISO 9001-2015 pada tahun 2016, didukung SAPM 3 tahun berturut-turut berpredikat A Excellent dari Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Batang secara berkesinambungan berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Rencana aksi disusun dan dievaluasi untuk menanamkan pondasi pembangunan zona integritas dimulai dengan perubahan mindset dari dilayani menjadi melayani dan kultur set tata kelola kinerja dari penggunaan analog ke pemanfaatan teknologi digital. Dengan titik berat pada penanaman 8 nilai utama Mahkamah Agung: kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dibingkai dengan implementasi nilai-nilai ASN berintegritas dan profesional melalui core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, komitmen, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta employee branding ASN bangga melayani bangsa. Melalui apel Senin pagi dan Jumat sore, pengajian rutin Rabu sore, briefing tiap unit layanan pada Rabu pagi, pimpinan, koordinator area zona integritas, PIC unit layanan, secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi core bisnis, penguatan hospitality, harmonisasi, serta menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran bagi aparatur Pengadilan Agama Batang. Penjadwalan kegiatan setiap hari Jumat pagi, pada Jumat ke-1 dengan kerja bakti, Jumat kedua senam bersama, Jumat ketiga DDTK diskusi dan bedah berkas, serta Jumat keempat monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai responsibilitas, kolaborasi, loyalitas, dan peningkatan kualitas layanan. Isu strategis tentang layanan cepat, murah, memudahkan, adaptif, dan kolaboratif dijawab dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terwujud dalam e-office yang berisi seluruh aplikasi pendukung core business dan supporting unit. Di antara aplikasi tersebut adalah SIPP dengan aplikasi pendukungnya,
aplikasi Sikep BMN Keuangan, dan aplikasi pendukung lainnya. Salah satu inovasi layanan yang dinamakan Megono, Melu Gotong Royong Noto Batang. Inovasi ini merupakan layanan terpadu kolaborasi antara PA Batang dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, Dinas AP2KB Kabupaten Batang, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Agama mengenai rekomendasi dispensasi kawin, gugatan mandiri, validasi akta cerai, dan validasi surat nikah. Data sharing permohonan konseling pada Dinas Kesehatan dan Dinas AP2KB bagi masyarakat yang mendaftar perkara dispensasi kawin. Alhamdulillah, dengan kolaborasi ini telah terjadi penurunan jumlah perkara dispensasi kawin dari 400 perkara pada tahun 2022 menjadi 154 perkara pada bulan September tahun 2024. Hal ini tentunya memberikan dampak linear terhadap penurunan penyebab stunting di Kabupaten Batang. Untuk meningkatkan kualitas SDM, pegawai PA Batang telah sertakan pegawai mengikuti diklat, pelatihan, dan BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung secara berkala. Dari sisi akuntabilitas, terwujudnya transparansi keuangan, publikasi kinerja Satker melalui media resmi Pengadilan Agama Batang pada website, media sosial, Instagram, TikTok, dan Facebook, serta terwujudnya peningkatan nilai kinerja LKJIP dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 bernilai 77,11 dan pada tahun 2023 79,0. Telah dilakukan pembatasan masuk ke lingkungan kantor dengan implementasi portal pada pintu masuk dan memberikan kartu identitas tamu, serta adanya pemisahan antara ruang pegawai dengan ruang publik, ditambah dengan pemasangan CCTV pada titik-titik interaksi tamu dengan pegawai, sehingga aktivitas tamu dan pegawai di Pengadilan Agama Batang dapat dimonitoring dengan baik dalam rangka pencegahan percaloan, korupsi, kolusi, dan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Batang. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Batang telah memanfaatkan inovasi baik berbasis IT maupun berbasis layanan dan kerjasama dengan stakeholder. Inovasi Megono, Sijati, Sigandu, Siwani, Madu Siswa, layanan ODFA, layanan OSS, layanan identitas, dan Simantap dan Simonki. Dari hasil usaha pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, Pengadilan Agama Batang telah pula mendapatkan beberapa hasil, di antaranya terbentuknya pola pikir aparatur Pengadilan Agama Batang yang berorientasi pada hospitality. Hal tersebut terindikasi dengan adanya peningkatan hasil survei pada tahun 2024 triwulan pertama dan kedua, IKM bernilai 3,8, IPKP 3,8, dan indeks prestasi anti korupsi 3,86. Sebagai bonus dari upaya peningkatan integritas Pengadilan Agama Batang, mendapatkan beberapa penghargaan nasional dari Mahkamah Agung RI, penghargaan dari Badila PTA Semarang, dan lembaga eksternal, di antaranya akreditasi penjaminan mutu APN Badila A Excellent, peringkat 1 anugerah Ketua Mahkamah Agung tahun 2023 kategori pengadilan terbaik dalam kinerja layanan gugatan sederhana, peringkat 1 anugerah Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2024 kategori pengadilan terbaik dalam kinerja layanan gugatan sederhana, dan peringkat ke-1 penghargaan PTA Semarang 2003 kategori persidangan perkara melalui litigasi terbanyak, terbaik satu penghargaan PTA Semarang 2024 kategori penyerapan DIPA 04 Badila, terbaik satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran nilai pagu kurang dari 4 miliar tahun 2024. Pengadilan Agama Batang juga telah menjawab isu strategis tentang layanan yang mudah, murah, transparan, memudahkan, dan membahagiakan, sebagaimana testimoni pengguna layanan yang ada di channel YouTube dan media sosial Pengadilan Agama Batang. Dengan peningkatan kualitas pembangunan pada 6 area zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, kami aparatur Pengadilan Agama Batang terbukti telah mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sehingga kami optimis
untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.